Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam sayyidinal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, kami dari mahasiswa semester 3 IAIN Pekalongan dengan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dan jurusan Ilmu Pendidikan Islam. Dosen pengampu Filsafat Islam yaitu Bapak Ridho Riyadi, MPDI, selaku dosen mata kuliah Filsafat Islam D. Dan tidak lupa pula kepada teman-teman kami yang saya banggakan. Di sini kami akan membahas mengenai sejarah Ibnu Miskawayh dan pemikiran filsafat. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri siapa saja yang akan membahas materi ini. Yang pertama ada teman saya Nurul Hikmah dengan NIM 2119090, dan yang kedua ada saya sendiri Dwi Mamdu Hayati dengan NIM 2119107, dan yang ketiga ada Qoriul Azrul dengan NIM 2119120. Mari kita simak materinya ya teman-teman. Yang pertama itu ada biografi Ibnu Miskawayh. Biografi Ibnu Miskawayh pada tahun 33 sampai 421 Hijriah atau 941 sampai 1030 Masehi. Ibnu Miskawayh dalam literatur sejarah Islam dikenal sebagai intelektual muslim pertama di bidang falsafah akhlak. Nama lengkapnya Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ya'qub Ibnu Miskawayh. Ia dilahirkan di kota Rai, Iran pada tahun 330 Hijriah atau 941 Masehi, dan wafatnya di Asbahan pada tanggal 9 Safar 421 Hijriah atau 16 Februari 1030 Masehi. Ayahnya merupakan seorang pegawai pemerintah. Dengan demikian, ia memiliki kesempatan untuk bergaul dengan kalangan terhormat dan para birokrat. Ibnu Miskawayh sepenuhnya hidup pada masa pemerintahan dinasti Buwayhi pada tahun 320 Hijriah sampai 450 Hijriah atau 932 sampai 1062 Masehi, yang permukaannya berpahaman Syiah. Dari Khalifah Al-Malik Ad-Dud Al-Daulah bin Buwayhi yang berkuasa dari tahun 367 sampai 373 Hijriah sebagai bendaharawan negara. Sebutan namanya yang lebih masyhur adalah Maskawayh atau Ibnu Maskawayh. Nama tersebut diambil dari nama kakaknya yang semula beragama Majusi kemudian masuk Islam. Gelarnya adalah Abu Ali yang diperoleh dari nama sahabat Ali yang bagi kaum Syiah dipandang sebagai yang berhak menggantikan Nabi dalam kedudukannya. Kemudian puncak prestasi dari Bani Buwayhi ini adalah pada masa Ad-Dud Al-Daulah pada tahun 367 Hijriah sampai 372 Hijriah. Perhatiannya amat besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kesusastraan. Dan pada masa inilah Miskawayh memperoleh kepercayaan untuk menjadi bendaharawan Ad-Dud Al-Daulah. Pada masa ini, Miskawayh muncul sebagai seorang filosof, tabib, ilmuwan, dan pujangga. Tapi, di samping itu, ada hal yang tidak menyenangkan, yaitu kemerosotan moral yang melanda masyarakat. Oleh karena itulah, agaknya Miskawayh lalu tertarik untuk menitik beratkan perhatiannya pada bidang etika Islam. Kemudian materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Qoriul Azrul 2119120 akan melanjutkan materi ya dari pemakalah sebelumnya, yaitu mengenai tentang tadi kan membahas tentang biografi Ibnu Miskawayh. Lah, sekarang giliran saya akan membahas tentang pemikiran Ibnu Miskawayh dan juga tentang karya-karya beliau. Oke, yang pertama ya, pemikiran Ibnu Miskawayh tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan sistem ingatan.
Pendidikan menurut Ibnu Maskaweh itu mempunyai tujuan mewujudkan pribadi susila, budi pekerti yang mulia. Jadi di sini Ibnu Maskaweh itu ingin mewujudkan pendidikan yang memiliki susila dan juga pendidikan yang memiliki budi pekerti. Keberhasilan tujuan pendidikan akan tercapai bila pendidik terlebih dahulu mengetahui watak manusia. Di sini menurut beliau itu suatu pendidikan akan berhasil ketika gurunya atau ketika seorang pelajarnya itu mengetahui watak, mengetahui keinginan, mengetahui apa yang disukai oleh peserta didiknya. Maka dari hal-hal tersebut dari hal-hal tersebut akan terjadi suatu sinkronasi antara pendidik dan juga pengajar. Karena di sini watak manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama alamiah dan bertolak dari watak yang berhubungan dengan temperamen. Misalnya gini, ada orang yang gampang marah karena hal yang sepele, kemudian takut menghadapi suatu kejadian tertentu, cemas dan sebagainya. Yang kedua yaitu tercipta melalui kebiasaan dan latihan yang pada mulanya keadaan ini terjadi karena dipertimbangkan dan dipikirkan. Namun kemudian melalui praktek yang terus-menerus kemudian menjadi karakter. Menurut beliau, watak manusia itu ada dua, ya. Watak manusia itu ada dua. Yang pertama, manusia itu adanya watak dikarenakan ya memang seperti itu, memang menjadi bawaan, ya. Memang temperamennya begitu. Lah, yang kedua itu watak manusia yang bisa dilatih sehingga watak tersebut menjadi suatu kebiasaan. Nah, itu. Kemudian mengenai fungsi pendidikan menurut Ibnu Maskaweh itu ada 3. Yang pertama yaitu memanusiakan manusia atau menundukkan manusia sesuai dengan substansinya sebagai makhluk yang termulia dari makhluk lain. Yang pertama adalah memanusiakan manusia. Kan kita sering dengar nih kata-kata, wah jadi orang itu harus bisa menghormati orang lain lah. Kita sebagai manusia tujuan hidupnya ya memanusiakan manusia. Itu adalah hal yang biasa kita dengar. Mungkin kita udah paham lah tentang teori-teori tersebut. Kemudian yang kedua adalah sosialisasi individu manusia. Proses pendidikan itu terdapat yang namanya proses sosialisasi. Ada beberapa perbedaan antara orang yang berpendidikan dan juga orang yang tidak berpendidikan. Sangat berbeda. Yang pertama dalam pola pikirnya. Yang kedua dalam cara mereka bersosialisasi, otomatis berbeda. Karena di dalam pendidikan itu juga dilatih yang namanya proses sosialisasi. Dalam pendidikan juga terdapat sosialisasi. Lah, apabila kita dalam menjalani pendidikan itu dengan tepat, dengan benar, otomatis sosialisasi tersebut juga akan dilakukan secara terbiasa dari diri kita untuk orang lain. Maka kita terbiasa untuk menghadapi orang, kita terbiasa bercengkrama dengan orang, melakukan hubungan dengan orang, kita jadi lebih terbiasa. Itu salah satu fungsi pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu menanamkan rasa malu. Yang dimaksudkan menanamkan rasa malu itu gimana? Nah, di sini dijelaskan penanaman rasa malu terhadap anak merupakan hal yang utama sejak anak mengalami tamyiz, yang ini dimana anak sudah mengetahui dan sudah mulai berpikir kritis. Rasa malu itu penting gak sih? Penting ya kan? Seseorang itu dalam hidupnya sangat dibutuhkan yang namanya rasa malu. Kenapa gitu? Karena adab, karena tingkah laku, norma itu yang menjadi pondasi adalah rasa malu. Ketika manusia tidak memiliki rasa malu, apa yang terjadi? Adabnya tidak ada otomatis. Kemudian norma-normanya kurang. Sehingga di sini sangat dipentingkan adanya rasa malu. Lah, kapan mulai diajarkan? Ya ketika kita mulai menjalani masa pendidikan tersebut. Di dalam pendidikan yang terpenting adalah yaitu kita harus mengetahui, kita harus menjalani, kita harus mengerti yang namanya rasa malu sehingga kita dapat memiliki, sehingga kita dapat
sehingga kita dapat memiliki rasa malu tersebut dan kita dapat mempunyai adab, norma terhadap diri kita dan terhadap lingkungan di sekitar kita. Itu. Kemudian untuk menginjak pembahasan yang kedua, yaitu tentang karya-karya Ibnu Maskaweh gitu. Jumlah karya tulisnya dalam tulisan Abdul Aziz Dahlan yang mendasarkan kepada para penulis masa lalu adalah sebanyak 18 judul. Wow, banyak sekali ya Ibnu Maskaweh gitu menciptakan buku itu sudah sebanyak 18 judul. Banyak banget cuy, 18 judul. Kalau kita mau disebutkan nih, sebutkan ya nggak apa ya, tapi maaf nih sambil lihat teks ya, karena tidak mungkin juga saya menghafal satu-satu kan nggak mungkin. Yang pertama ada Al-Faus Al-Akbar tentang keberhasilan besar. Nah, jadi di sini ada buku tentang suatu keberhasilan yang sangat besar. Itu buku yang pertama. Yang kedua Al-Faus Al-Akhsar tentang keberhasilan kecil. Tadi keberhasilan besar, sekarang keberhasilan yang kecil. Kemudian yang ketiga Takrib Al-Umam. Nah, tentang apa loh ini buku ini? Nah, dijelaskan dalam buku Tajarib Al-Umam itu tentang pengalaman bangsa-bangsa sejak awal sampai ke masa hidupnya. Kemudian yang keempat Uns Al-Farid tentang kumpulan anekdot, syair, terus peribahasa dan kata-kata mutiara. Ini berarti sastra ya, berkaitan dengan sastra ini, Uns Al-Farid. Kemudian yang kelima adalah Tertib As-Sa'adah tentang akhlak dan politik. Di sini juga Ibnu Maskaweh menciptakan tentang adab dan cara berpolitik yang benar. Dijelaskan di sini, di bukunya juga ada. Kemudian Al-Mustafa tentang syair-syair pilihan ya. Kemudian Al-Jami yang ke-9 ada Asyar tentang aturan hidup. Oh, enggak sembarangan cuy. Ibnu Maskaweh hidupnya itu diatur. Maksudnya diatur di mana? Aturannya itu agak sesuai dengan norma-norma agama yang ada. Kemudian ada lagi Tahzib Al-Akhlak tentang pendidikan akhlak. Akhlak juga dibukukan. Maksudnya dibukukan untuk apa? Untuk mempelajari, agar kita dapat mempelajari bagaimana akhlak yang baik terhadap orang lain, akhlak kita terhadap Tuhan, dan akhlak kita terhadap lingkungan sekitar kita. Kemudian ada lagi nih tentang Ajwibah wa al-asilah fin ans nafs. Ini tentang tanya jawab tentang jiwa. Oh, mantap sekali nih bukunya tentang tanya jawab tentang jiwa. Mantap. Kemudian Al-Jawafil Al-Masail As-Salas tentang jawaban 3 masalah. Mau tahu tentang apa ini 3 masalah? Cari bukunya ya. Kemudian ada lagi Risalah fi Jawab fi Soal Ali bin Muhammad Abu Hayyan Asyufi fi Hakikotil Al-Aql. Itu yang ke-14. Yang ke-15 adalah Risalah fil Hakikoh Al-Aql. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Mungkin apabila ada kata-kata yang tidak tertata dan tutur yang tidak teratur, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih, sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah, NIM 2119090. Di sini saya akan melanjutkan materi keempat, yaitu tentang konsep pemikiran Ibnu Maskaweh. Konsep pemikiran Ibnu Maskaweh ada 5. Yang pertama, tujuan pendidikan. Yang kedua, ada materi pendidikan. Yang ketiga, ada pendidik dan anak didik. Yang keempat, ada lingkungan pendidikan. Dan yang kelima, ada metode. Yang pertama, ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yang diinginkan oleh Ibnu Maskaweh adalah terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong secara spontan untuk melahirkan semua perbuatan yang bernilai baik, sehingga tercapai kesempurnaan dan kebahagiaan sejati. Yang kedua yaitu mengenai materi pendidikan. Tujuan yang ingin dicapai adalah menuju ke jalan Allah. Maka apapun bentuk materi yang diajarkan akan senantiasa membantu manusia untuk menuju ke arah takur kepada Tuhannya. Dari uraian tersebut, terkesan Ibnu Maskaweh menggunakan standar filsafat sebagai barometernya,
Terbukti dia menjelaskan di antara ilmu-ilmu yang menjadi dasar bagi orang menjadi filosof dan memahami dirinya, yaitu dengan belajar matematika, logika, dan ilmu kealaman. Dan yang ketiga ada pendidik dan anak didik. Ibnu Miskawai menjelaskan bahwa yang disebut guru atau ustadz adalah yang memegang peranan penting dalam pendidikan. Sedangkan murid adalah sasaran kegiatan pengajaran. Guru ditempatkan oleh Ibnu Miskawai di atas orang tua kandung dan di bawah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah lingkungan pendidikan. Lingkungan merupakan faktor yang terpenting dalam proses pendidikan karena secara fitrah manusia diciptakan untuk berhubungan dengan yang lainnya. Terkait dengan tanggung jawab lingkungan pendidikan ini, Ibnu Miskawai berpendapat bahwa pemimpin harus mengupayakan adanya lingkungan yang ada, dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Yang kelima adalah metode. Adapun metode yang digunakan adalah meliputi pertama, kemauan yang sungguh-sungguh untuk berlatih terus-menerus dan melatih diri untuk memperoleh kesopanan yang sebenarnya sesuai dengan keutamaan jiwa. Kedua, dengan menjadikan semua ilmu yang dimilikinya sebagai cermin bagi dirinya. Dengan demikian, manusia bisa sadar dirinya dan tidak larut dalam perbuatan yang tidak baik. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.